Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, kaum muslimin yang berbahagia, para pemirsa yang mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk berpuasa. Dan ketika kita berbicara tentang puasa, sungguh kita senantiasa memberikan legitimasi diri sebagai bulan yang malas, bulan yang kemudian penuh dengan istirahat, bulan yang kemudian tidak produktif. Sungguh hal seperti ini adalah sesuatu yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam Islam itu sendiri tentang aktivitas di dalam bulan suci Ramadan. Ada beberapa hal yang patut kemudian kita jadikan ibroh dan pelajaran. Yang pertama adalah bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar. Ibadah wajib kita diberikan pahala berlipat ganda. Bahkan kemudian ibadah sunnah kita diberikan pahala wajib. Bahkan kemudian berlipat ganda juga. Sehingga banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini sangatlah rugi apabila kemudian di dalam bulan suci Ramadan ini kita isi dengan bermalas-malasan. Kemudian yang kedua, ada pelajaran yang sangat penting dan berharga yang harus kemudian kita pahami, bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan satu aktivitas yang sangat berat, yang tidak semua orang mungkin bisa melakukan aktivitas ini, yaitu aktivitas jihad fi sabilillah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjalankan puasa dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan berperang kepada kaum musyrikin, kaum kafirin. Lebih dari 6 kali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Yang paling fenomenal tidak lain adalah ketika Rasulullah SAW melakukan perang Badar. Perang yang kemudian menentukan nasib kaum muslimin berikutnya. Perang yang kemudian menjadi momentum penting eksistensi diri umat Islam terjadi pada bulan Ramadan, yaitu perang Badar. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan penaklukan terhadap Mekah juga dilakukan di dalam bulan suci Ramadan. Jika kita melihat apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh Ramadan dengan tidak Ramadan adalah sama saja dalam konteks kondisi dan keadaan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di dalam bulan suci Ramadan ada pahala yang lebih besar, justru di bulan itulah kemudian ketakwaan itu meningkat, aktivitas amal soleh juga meningkat, sehingga tidak melewatkan bulan Ramadan itu hanya dengan bermalas-malasan, tidak melakukan aktivitas dan beramal soleh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu aktivitas penting yang harus kemudian kita laksanakan juga di dalam bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana Rasulullah SAW juga melaksanakan satu aktivitas penting, satu aktivitas yang kemudian memiliki pahala yang sangat besar dan berlipat ganda. Pahala yang kemudian mengantarkan kepada orang yang syahid itu kemudian masuk surga tanpa hisab, yaitu jihad fi sabilillah. Dan ketika kita berada saat ini, di zaman ini, di masa ini, di dalam bulan suci Ramadan ini ada juga aktivitas yang kemudian lebih utama yang harus kemudian kita lakukan, yaitu aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Maka ketika kita saat ini tidak mengalami peperangan, maka ketika kita saat ini tidak lagi kemudian bisa melaksanakan jihad, masih ada amal soleh yang memiliki nilai yang sangat besar, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi munkar di dalam bulan suci Ramadan ini. Dengan amar ma'ruf nahi munkar itulah
kemudian kita bisa memberikan nasihat kepada siapa saja, mencegah kemungkaran kepada siapa saja, menjalankan apa yang kemudian harus dijalankan oleh Islam. Demikian juga melarang apa yang kemudian dilarang oleh Islam, dan ini adalah sebuah kebaikan yang sangat besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapi apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini, yaitu tidak lain adalah sebagai pahala yang seperti orang yang melakukan jihad fisabilillah. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa khususnya, maka dicatat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghulunya para syuhada. Sangat luar biasa dan sangat kemudian menginspirasi agar kemudian ibrah apa yang kemudian telah disampaikan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh Rasulullah, bukan kemudian kita justru sebaliknya di dalam bulan suci Ramadan ini kita bermalas-malasan dan tidak melakukan amal soleh, tidak melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Amatlah rugi ketika pahala itu banyak di sana di dalam bulan ini, namun kita kemudian tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan aktivitas yang paling baik, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kepada kita taufiknya dan hidayahnya, sehingga di dalam bulan suci Ramadan ini kita tidak hanya berdiam diri, tapi kita juga melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda dan menempatkan kelak kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.